Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, eh, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat, ya syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Ya, kita lihat setelah Pisces ya. Di sini ada zodiak Aries. Artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan seperti apakah. Aries ya, kartu utama kalian untuk asmara muncul petunjuk The Chariot ini ya. Ada seorang laki-laki, depannya ada singa hitam ataupun singa putih. Singa zaman dahulu ya. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya bisa dikatakan muncul The Chariot. Artinya mungkin untuk asmara Aries ya terbaca di sini bahwa mungkin kalian adanya suatu kendala pemikiran-pemikiran. Jadi kalian itu terkadang disibukkan dengan adanya suatu pemikiran agar bagaimana asmara itu bisa stabil ketika ada masalah. Cuman di sini disarankan ketika memang itu terjadi masalah sama kalian dan kalian harus memilih. Saya rasa di sini buang rasa bimbang ya, buang rasa ragu untuk memilih suatu keputusan ketika dihantam masalah. Ya. Jangan dibiarkan sobat ataupun jangan diabaikan. Ketika kalian biarkan, ketika ada masalah kalian tidak berani mengambil suatu keputusan apalagi bimbang ragu ya. Ini malah ada suatu ketergantungan gitu loh. Akan terjadi suatu ketidakjelasan di dalam asmara kalian. Karena saya menangkap di sini memang ada beban yang kalian pikirkan. Makanya di sini tergambarkan ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan lagi, ya mungkin perbaikan-perbaikan lagi yang membuat kalian senang, ya kalian harus berani mengambil salah satu keputusan. Nah ini kan ada singa hitam sama putih. Ya. Ibaratnya ketika kalian memilih singa hitam, ketika kalian memilih singa putih dan menempuh jalan kanan, jangan ragu, ambil. Ya kalau itu bisa menyetabilkan lagi untuk asmara kalian. Nah begitupun juga sebaliknya. Ketika kalian ini ibaratnya kalian memilih singa hitam ya ataupun jalan yang sebelah kiri. Oh, jalan sebelah kiri yang saya tempuh. Ya nggak masalah gitu loh. Yang penting asmara kalian tuh bisa stabil lagi. Yang jelas di sini buang rasa bimbang, buang rasa ragu, tetap lurus ke depan pandangan kalian ya. Ambil keputusan ketika ada masalah dan maka ini akan bisa tercapai hal-hal bagus, hal-hal yang positif. Karena apa? Saya mengatakan masih ada masalah karena jelas di kartu konfirm kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles. Artinya apa? Sebetulnya di sini kalian adanya suatu perkembangan gitu. Adanya suatu hal yang baik, adanya suatu kepositifan. Cuman ya itu tadi lagi-lagi kalian dihantam masalah, makanya di sini terlihat jelas bahwa kalian itu sedang memikirkan suatu masalah, sedang adanya suatu renungan suatu masalah di dalam asmara kalian agar bagaimana bisa stabil. Seperti itu ya. Ini nanti kita deteksi lebih dalam. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, Aries muncul petunjuk 10 cup. Ini ada cup seperti pelangi itu ya. Bawahnya ada seseorang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Ada 6 cup, satu laki-laki memberikan cup sama perempuan. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Aries ya, di sini muncul 10 cup. Artinya di sini kelihatannya Aries ini banyak adanya suatu harapan gitu loh. Adanya suatu keinginan agar bagaimana bisa stabil ya. Ketika stabil mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Ketika itu stabil, kalian itu berharap ketika itu stabil, kalian akan bisa menyenangkan orang-orang sekitar kalian, entah keluarga kalian, entah teman terdekat kalian. Intinya di situ. Cuman di sini apa ya? Memang ketika Aries ini ingin ada kestabilan terlihat ini masih jauh gitu loh. Artinya apa? Artinya masih ada suatu tahap-tahap yang harus kalian lewati. Ada suatu masalah-masalah yang harus kalian selesaikan dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian masih tetap semangat untuk mengejar impian kalian, di sini akan bagus ya. Di sini akan timbul apa ya? Bisa dikatakan akan timbul ya apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai di sini. Artinya akan bisa menemukan rasa senang lagi, rasa bahagia lagi. Karena apa? Karena pekerjaan kalian minimal pencapaian target itu bisa kalian capai. Cuman harap waspada saja ya karena di sini akan ada suatu penghalang ya untuk Aries. Ya ketika kalian merasakan kok impian saya ini masih jauh ataupun sulit saya capai ya memang di sini ada suatu orang yang toksik ya di dekat kalian kelihatan seperti itu di sekeliling kalian ya makanya Aries harus seleksi harus waspada sama orang-orang yang terdekat kalian jangan mudah percaya lah kira-kira seperti itu ya biar bisa cepat mengena ini artinya biar bisa cepat mengena itu ya biar kalian cepat bisa menemukan kestabilan ulang ketika pekerjaan kalian kurang bisa meningkat kan. Oke ya kita lanjut dulu di masalah keuangan atau rezeki. Di sini Aries muncul petunjuk kartu utama The Emperor, ada raja tua duduk memegang tongkat itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya bisa dikatakan Aries kelihatannya banyak yang berfokus ini ya. Secara energi kartu ya, ini terlihat jelas bahwa kalian itu sedang berfokus, sedang berkonsentrasi untuk merubah sebuah rencana. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kelihatannya kalian
mau merubah sebuah rencana ataupun mau mewujudkan rencana baru, gitu loh. Jadi mungkin rencana yang kemarin ya, yang sudah sempat berjalan, itu kelihatannya kurang bagus untuk mendatangkan rezeki, untuk kestabilan rezeki. Makanya di sini kelihatannya kalian ingin gitu loh, ingin merubah strategi, mungkin ingin merubah, rencana baru, agar apa? Agar lebih stabil lagi, agar, bisa terwujud apa yang kalian inginkan seputar keuangan di sini. Jadi jelas ya, sekali lagi kartu utama kalian muncul petunjuk The Emperor, artinya di sini ada kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian bagaimana kalian mau mendapatkan keuangan di sini. Jadi adanya suatu konsentrasi di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacle, artinya di sini akan bagus ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika kalian adanya suatu perubahan rencana ya, dan itu sudah kalian apa ya, istilahnya sudah kalian dapatkan. Oh, nanti solusinya seperti ini. Ya, nanti jalannya seperti ini. Ya saran saya jalankan di sini sobat. Gitu loh. Karena kalian didukung sama 9 Pentacle, artinya apa yang sudah kalian rencanakan insya Allah di sini akan berjalan baik ya. Akan berjalan lancar seperti apa yang kalian harapkan di sini. Karena jelas 9 koin artinya di sini akan ada rasa kesenangan, akan ada suatu rezeki-rezeki yang mungkin akan menghampiri kalian ya. Ini sinyal kuat bahwa akan ada rezeki yang menghampiri kalian, asalkan satu, kalian harus mau menjemput rezeki ya. Jangan hanya cuman rencana saja, tapi rencana kalian harus dijalankan seperti apa ya, kalian sendiri yang tahu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini kuat ya. Ada suatu energi yang memang itu mengarahkan kalian akan ada suatu keuangan yang masuk ya, di 3 hari ke depan. Nggak tahu ini energinya siapa. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, ini kebenaran yang terungkap ataupun kebenaran yang akan terjadi ataupun yang akan kalian rasakan untuk asmara ya. Di sini Aries terlihat apa ya, 50-50 ya. Ada sebagian yang 50% Aries akan diuntungkan ketika ada masalah dan kalian berani mengambil sebuah keputusan, ini kelihatannya akan ada suatu keberhasilan. Nah, yang 50% lagi energinya masih stuck ya, artinya di sini kalian masih diuji dengan adanya suatu problematika asmara. Artinya belum bisa menemukan kestabilan. Jadi masih banyak tugas-tugas yang harus kalian perbaiki agar menuju tahap stabil, agar menuju tahap bahagia. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini masih ada suatu halangan di sini ya. Oke ya, lanjut untuk masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini saya menangkap masih bagus ya. Jadi istilahnya itu masih tidak ada suatu halangan yang berarti lah di sini. Cuman Aries disarankan harus lebih waspada lagi sama orang-orang terdekat. Sekali lagi di sini energinya masih cukup aman, masih cukup bagus di faktor pekerjaan ya. Kira-kira di situ ya. Nah, untuk masalah keuangan ya, untuk Aries di sini harap berhati-hati ya. Karena saya menangkap meskipun kalian terbantukan ya oleh 2 kartu yang sangat positif ya. Sekali lagi meskipun kalian terbantukan oleh sinyal kartu yang positif. Ini secara penerawangan saya tadi menangkap di sini awas berhati-hati karena ada suatu tembakan yang menembak kalian di sini. Ya, seperti itu. Ini sebetulnya bagus loh ya. Cuman secara terawangan saya tadi menangkap akan ada suatu hambatan. Gak tahu ini mengena sama siapa. Yang jelas sebagian besar memang diuntungkan gitu loh. Jadi sebagian kecil yang tertembak. Nah, ketika kalian merasakan memang apa ya, ketika kalian merasakan khususnya di 3 hari ke depan, kok keuangan saya serasa seret ya. Padahal indikatornya ini bagus ya, berarti kalian sudah ada suatu ketertembakan di situ. Ya, jadi saran saya harus di netralkan, harus dibuka auranya kembali agar bagus ya. Karena Aries ada beberapa yang tertembak di faktor asmara ya. Segera dinetral ya untuk Aries ya, biar tidak kacau di sini. Keuangan kalian juga biar makin bagus ya. Ketika kalian biarkan, ini akan merambat ini. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Awalnya dibiarkan, awalnya menyepelekan, enggak masalah, yang penting keuangan saya lancar, pekerjaan saya lancar, saya cuma tertembak di asmara. Nah, jangan dibiarkan, ketika itu dibiarkan, ini pasti merambat. Sudah banyak yang terbukti seperti itu, yang konsultasi ke saya juga banyak, akhirnya ada suatu pembukaan aura. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan,
ya sikapi ini dengan bijaksana. Ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu ya. Di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian dihantam sebuah masalah sobat, kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan ini di luar logika. Ya saran saya segera diatasi. Ketika kalian biarkan, ini akan habis-habisan karena sudah banyak yang terjadi seperti itu ya. Sahabat cenderung batin banyak seperti itu. Habis-habisan baru ada suatu penetralan. Ya, jangan sampai kalian menunggu seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi? Ini kan di luar logika. Ya satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, itu cara menanggulangi. Nomor dua, cara menanggulanginya ya cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya, apalagi sudah mengetahui. Nah, ketika kita sudah ada suatu ikhtiar, sudah ada perjuangan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib juga pasti akan berubah karena kita sudah mau mengubahnya daripada tidak. Kan seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya untuk sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.